Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John di channel yang selalu memberikan informasi pendidikan jasmani dan rohani, sehingga akan membuat sisi gelap dalam diri Anda perlahan akan muncul ke permukaan. Dan film yang akan saya rangkum kali ini mungkin belum atau tidak pernah ada tonton sebelumnya, karena film ini sangat worth it dan sepertinya terlalu berat untuk mental Anda yang tiap hari hanya makan telur yang digoreng dengan minyak bekas. Film ini berjudul The Skin I Live In, dan alurnya maju mundur sehingga jika Anda tonton sendiri mungkin Anda akan kebingungan dibuatnya. Tapi tenang, tim IQ 7 yang beranggotakan satu orang tapi tersebar di berbagai belahan dunia akan dengan sangat senang menyederhanakannya untuk Anda. Dan jujur ya, film ini benar-benar mind blowing dan anjir, pengencerotannya sangat terasa kuat tapi tidak vulgar gitu, ngerti gak sih? Maksud saya beberapa adegan pengencerotan ditampilkan dengan sangat jelas tapi nggak norak gitu, nggak asal colok. Tapi tenang, semua sudah dibuat aman oleh sang editor, jadi buat kalian yang nonton di tempat umum tidak perlu khawatir takut dikira nonton Simon Talks, yang ngerti pasti senyum-senyum malu membagongkan. Sat. Tapi serius ya, film ini sangat mind blowing dan benar-benar nggak ketebak bro, anjir. Ya udah langsung saja seperti biasa, pasang handsfree, longgarkan celana dalam, simetriskan paha berbulu kalian, selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Film ini akan menceritakan tentang seorang om-om dokter bedah kulit bernama Robert yang sedang melakukan eksperimen dengan menciptakan sebuah kulit generasi baru, di mana kulit itu akan tahan terhadap api, luka bakar, penyakit, korengan, dan berbagai polusi luar yang biasa kita alami. Dime si te quema. No. Saat Robert pulang ke rumahnya, kita bisa melihat seonggok perempuan yang sedang bersantai di dalam sebuah ruangan. Robert yang menyaksikannya dari TV besar, kemudian menghampiri perempuan tersebut. Oke, mari saya jelaskan. Perempuan ini bernama Vera. Dia merupakan bahan percobaan Robert untuk pengujian kulit generasi terbaru ciptaannya. Kita bisa lihat, dia memakai pakaian ketat tipis semacam stocking, dan itu bertujuan untuk melindungi kulit generasi baru tersebut yang masih dalam tahap penyesuaian. Dan faktanya, si Vera ini selalu berada di ruangan tersebut sepanjang hari. Pada adegan ini kita bisa lihat bahwa Vera sedang menggoda Robert untuk memulai sebuah hubungan yang lebih intim dari sekedar hanya dokter dan kelinci percobaannya. Namun Robert menolak tapi agak sedikit ngarep juga. Muncul pertanyaan, siapa Vera? Kenapa dia bisa berada di sini? Sudah berapa lama dia terkurung di ruangan ini? Sabar, saya juga merasakan hal itu pertama kali. Lanjut. Esok pagi terlihat Robert sedang sarapan, dan ini adalah Marilia, beliau merupakan ibunya si Robert. Dalam percakapannya mereka berdua sedang membicarakan tentang si Vera. Dan dari percakapan tersebut kita akhirnya bisa mengetahui bahwa si Vera ini adalah korban penculikan. Si ibu memperingatkan, jika Robert tidak membunuhnya, maka dia harus terus menyembunyikan Vera selamanya. Dan itu tentu akan menjadi sebuah masalah di mana suatu hari nanti hal ini akan menjadi sebuah bom atom yang mana jika orang-orang curiga tentu akan menjadi masalah untuk Robert. Maka dari itu Robert memecat semua pembantu di rumahnya. Singkat cerita, saat para pembantu keluar dari rumah Robert, terlihat ada seorang pria berpakaian maung yang anjing 2 kali. Singkat cerita, saat para pembantu keluar dari rumah Robert, terlihat ada seorang pria berpakaian maung yang sedang berjalan dan meminta izin untuk masuk ke rumah. Dan pria tersebut bernama Zeka. Dia adalah seorang buronan, kriminal, dan juga merupakan adik tirinya Robert, satu ibu beda ayah.
Namun Robert dan JK tidak terlalu akur karena ada sebuah insiden yang mengakibatkan perselisihan di antara mereka. JK yang terus memaksa akhirnya diizinkan masuk oleh si ibu. JK pun makan makanan yang disediakan ibunya dan menyuruhnya cepat pergi setelah makan karena takut Robert keburu pulang ke rumah. Saat akan minum, JK secara kebetulan melihat sebuah layar CCTV yang memperlihatkan Vera sedang berolahraga. Merasa penasaran, JK pun meminta ibunya menunjukkan di mana ruangan tersebut. Si ibu yang mengenal betul watak JK yang kriminal langsung mengambil dan menodongkan pistol agar JK cepat pergi dari sana. Nahas, si ibu malah dibekam dan tidak sengaja pistol pun ditembakkan. Vera yang mendengar suara tembakan tersebut mulai merasa ada yang tidak beres di sana. JK kemudian mengikat si ibu dan mengambil kunci kamar Vera. Saat kunci dimasukkan, Vera langsung bersiap-siap dan menendang pintu hingga JK terpental. Vera langsung lari tapi berhasil dicegah oleh ZK. ZK kemudian naik ke atas tubuh Vera sambil menciumi seluruh tubuh Vera lalu merobek pakaian ketatnya. JK bertanya, "Bagaimana kau bisa selamat? Aku kira kau sudah mati waktu itu." Oke, sampai sini pasti Anda bingung apa maksudnya dan kenapa ZK mengenal Vera. Mohon bersabar, sebentar lagi akan terjawab. Vera yang tidak bisa berbuat apa-apa terpaksa menuruti permintaan ZK untuk melakukan pengencerotan dan mereka pun melakukannya. Si ibu yang terikat hanya bisa melihatnya dengan perasaan syok. Tak lama, Robert pun pulang. Dan betapa kagetnya dia saat melihat layar CCTV. Robert pun langsung pergi ke kamar. Sesampainya di sana, Robert menodongkan pistol dan menembak ZK hingga tewas. Mamam anjing. Dan dari sini semua akan mulai terjawab. Robert pun membawa dan menguburkan jasad ZK dengan layak. Di sisi lain, Vera dan si ibu pun sedang mengobrol berdua di depan api unggun. Si ibu bercerita bahwa ZK sudah hidup di jalanan sejak kecil. Maka dari itu tidak heran jika dia menjadi seorang kriminal. Berbanding terbalik dengan Robert yang lahir dari pria kaya yang menghamili si ibu. Robert mendapatkan hidup dan pendidikan yang layak. 12 tahun yang lalu ZK pernah datang ke rumah ini sebagai seorang buronan. Dia meminta Robert dan ibunya untuk tinggal dan bersembunyi di rumah ini. Istri Robert yang tinggal di rumah ternyata mengetahui keberadaan ZK. Tak disangka, tanpa sepengetahuan Robert, mereka ternyata melakukan pengencerotan dan merasa cocok. Akhirnya ZK dan istrinya memutuskan untuk kabur. Nahas, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan dan terbakar. ZK melarikan diri dan meninggalkan istri Robert terbakar di sana. Ternyata, istri Robert masih hidup walaupun dengan tubuh terbakar hangus dan mustahil untuk sembuh. Sejak saat itu Robert melakukan berbagai riset dan penelitian terhadap kulit dan hal itulah yang membuat Robert termotivasi untuk menciptakan kulit generasi baru tersebut. Suatu hari, istri Robert yang selalu terbaring di atas kasur untuk pertama kalinya bangun dan berjalan. Betapa kagetnya dia saat melihat dirinya di cermin. Istri Robert pun loncat dari jendela kamarnya yang saat itu ada anaknya bernama Norma. Sejak saat itu, Norma mengalami trauma dan fobia terhadap lingkungan sosial yang membuat mentalnya menjadi terganggu. Tamat. Si ibu pun selesai berbicara. Tidak lama setelah itu Robert datang. Robert kemudian mengajak Vera untuk masuk ke dalam rumah. Dan Anda tahu mereka mau ngapain? Iya. Nah, setelah selesai mereka berdua pun tidur bersama. Dan dari sini kita akan flashback ke waktu 6 tahun sebelumnya. Dan flashback ini akan melanjutkan kisah yang diceritakan si ibu tadi. Saat itu terlihat Robert dan anaknya sedang berada di suatu pesta. Dan Norma, anaknya, sudah beranjak remaja dan terlihat cantik dan yang pasti masih berwarna pink. Namun sayangnya mentalnya sedikit terganggu karena trauma yang dialaminya tersebut. Saat itu, Robert terus mengawasi Norma karena khawatir dengannya dan... Anjing. Saat itu, Robert terus mengawasi Norma karena khawatir dengannya dan karena ini adalah pertama kali Robert mengajak Norma ke keramaian. Di saat bersamaan, Norma melihat seorang pria tampan bernama Vincent di pesta tersebut. Dan sepertinya, Norma dan Vincent memiliki ketertarikan satu sama lain.
Singkat cerita, sesi dansa pun dimulai dengan diiringi oleh penyanyi cantik yang melantunkan lagu Bubui Bulan. Saat keadaan mulai gaduh, Norma tiba-tiba hilang dari pengawasan Robert. Robert pun keluar dari sana dan mencoba mencari si Norma ke halaman dan semak-semak. Di sana dia melihat banyak pemuda-pemudi yang sedang melakukan pengencrotan berjamaah di atas tikar. Tidak lama setelah itu, Robert melihat seorang pengendara motor yang lewat di depannya. Tak jauh dari sana, Robert menemukan sepatu anaknya tergeletak di tanah. Tak disangka hal mengejutkan pun terjadi. Robert menemukan Norma sudah dalam keadaan pingsan dan tergeletak di bawah pohon. Saat sadar, Norma langsung berteriak seperti ketakutan. Bisa diambil kesimpulan bahwa Norma mengalami pelecehan oleh pemuda bernama Vincent tersebut. Namun faktanya, ceritanya tidak seperti itu karena kisah itu semua adalah dilihat dari sudut pandang Robert. Sekarang, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Vincent sendiri. Vincent sendiri adalah seorang pemuda biasa yang berprofesi sebagai perancang busana di toko pakaian ibunya. Suatu hari, dia meminta izin ibunya untuk pergi ke sebuah pesta, di mana pesta tersebut adalah pertemuannya dengan Norma tadi. Dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Saat sesi dansa dimulai, mereka ternyata pergi keluar bersama teman-temannya yang lain. Namun, karena teman-temannya pulang duluan, mereka pun tinggal berdua saja. Vincent yang sudah teler tidak mengetahui jika Norma sebenarnya mengalami sedikit gangguan mental dan sedang dalam masa pengobatan. Norma dan Vincent pada awalnya hanya jalan-jalan sambil mencari angin. Tak sengaja, Norma terpleset karena sepatu hak tingginya patah. Disitulah awal petaka ini terjadi. Vincent yang teler kemudian mengajak Norma ke semak-semak untuk melakukan. Norma yang kebingungan hanya menurut saja dan mengikuti alur Vincent. Norma yang baru pertama kali melakukannya tiba-tiba terlihat sangat ketakutan hingga dia berteriak. Vincent yang panik kemudian membekam mulut Norma. Tapi Norma menggigitnya, lalu Vincent menamparnya hingga pingsan. Vincent yang memang bukan orang jahat kemudian merapikan pakaian Norma lalu pergi dari sana dan lebih memilih pergi ke Gang Doli. Dan terungkaplah jika Vincent sebenarnya tidak bermaksud untuk memperkosanya melainkan tidak tahu bahwa Norma sedang dalam masa pengobatan. Robert yang tidak mengetahui kejadian aslinya kemudian mencari Vincent dan mencoba membalas dendam atas trauma yang dialami Norma anaknya. Pada suatu hari, Robert memutuskan untuk menculik Vincent dan mengurungnya di bawah tanah. Soy yo, Normita. Di sisi lain, Norma yang keadaannya semakin parah pun akhirnya meninggal dunia. Todo el mundo se equivoca. Vincent berkali-kali mengatakan bahwa ini hanya salah paham dan dia tidak pernah memperkosanya. Tapi Robert tidak menggubrisnya. Selama berbulan-bulan, Vincent pun dikurung dan dirantai di bawah tanah dan hanya diberikan air di dalam baskom. Sesekali Robert pun membawa makanan untuknya agar tetap hidup. Dan kita bisa lihat bahwa tubuh Vincent semakin kurus dan semakin menyedihkan. Anjing, kok jadi kesal gini ya ke si Robert? Agar tidak kesepian, Vincent diberikan mainan rumah-rumahan dan buku-buku milik Norma. Suatu hari, Robert memutuskan untuk mencukur kumis dan jenggot Vincent yang sudah jemros. Vincent bertanya, "Kenapa kau mencukurku?" Robert menjawab, "Pertanyaan bagus." Robert kemudian membius Vincent hingga pingsan.
Ternyata Robert berniat untuk memotong alat kelaminnya dan mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Anjir. Di sini akhirnya saya ngeh siapa sosok Vera sebenarnya dan itu berarti wah gila anjir. Lanjut. Setelah operasi selesai, Vincent pun melihat dirinya yang sekarang dan mau tidak mau dia harus menerima semua kenyataan ini. Tidak lama Robert pun datang. Dia mengatakan bahwa operasi itu bernama paginoplasti atau operasi vagina. Dan karena jaringan kulitnya masih lembut dan masih bisa rapat kembali, Robert memberikan alat pembesar lubang dengan berbagai ukuran untuk menjaga lubangnya tetap utuh. Tidak cukup sampai situ, Robert yang dipenuhi ambisi dan balas dendam sekaligus rasa kesepian karena ditinggal anak dan istrinya, membuatnya nekat untuk melakukan operasi wajah kepada Vincent sehingga menyerupai wajah istrinya. What the pucek? Yang menganjingkannya adalah berarti di awal tadi kita melihat Zeka melakukan pengencerotan bersama Vincent. Tapi masih bisa nih maklum kan si Zeka nggak tahu mimitinya gimana. Karena kan Zeka ngiranya si Vera atau si Vincent ini tuh istrinya si Robert yang selamat dari kebakaran. Lah ini si Robert sudah tahu begitu. Dia yang culik, dia yang operasi sendiri, malah dicicipi sendiri. Wah gila sih, gila, bener-bener gila. Setelah operasi selesai dan Vincent berubah menjadi cantik, dari situlah Robert memberikannya nama baru, yaitu Vera. Pada awalnya, Vincent berontak dan mencoba kabur beberapa kali. Namun karena terus diintimidasi, Vincent pun tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menjadi budak ambisi Robert. Y se puede practicar en cualquier un lugar al que nadie más tiene acceso. Kembali ke masa sekarang, menyambung adegan tadi pas mereka berdua tidur setelah melakukan itu, pada pagi harinya Vincent alias Vera menyiapkan sarapan layaknya seorang istri. Hal itu membuat Robert merasa hidup kembali dan mulai membebaskannya untuk keluar dan menghirup udara bebas. Sang ibu yang keberatan sempat mengatakan jika hal itu mungkin ide burik, namun sang ibu hanya menurut saja. Kemudian, Vera memutuskan untuk berbelanja pakaian keluar ditemani sang ibu. Saat akan pergi, Robert pun memberikan sebuah cipokan kecil layaknya pasangan manusia normal. Dan saya sempat berpikir bahwa Vera akan kabur, atau mungkin berusaha kabur, tapi ternyata tidak lonjing. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka kembali melakukan pengencerotan, dan dirasa agak seret, Vera kemudian berinisiatif untuk menggunakan pelumas yang dibelinya tadi. Saat mengambil pelumas tersebut di ruangan lain, tidak sengaja Vera melihat dirinya yang dulu di sebuah koran yang ada di meja. Di situ akhirnya dia sadar bahwa gue ini cowok anjing, gak bisa gue hidup kayak gini terus. Walaupun si Johnny udah gak ada, gue tetap cowok. Lalu dengan tekad cowok sejati, Vera mengambil sebuah pistol yang ada di laci. Kemudian menghampiri Robert dan menodongkan pistol ke arahnya. Vera kemudian berkata, "Sorry bro, bukannya gak menghargai lu. Walaupun gue udah gak bisa kencing berdiri, tapi gue masih punya harga diri." Pero me lo prometiste. Te mentí. Robert pun modar. Sang ibu yang datang ke kamar pun dimodarin juga. Vera kemudian pergi dari sana dan menuju pulang ke rumahnya. Dengan perasaan haru dan tak tahu harus mengatakan apa kepada ibu dan adiknya, dia pun pelan-pelan berjalan masuk. Dalam hatinya dia berkata, "Anjing, gue masih diterima gak ya dengan keadaan kayak gini? Kalaupun gak diterima, gue bakal pergi ke Jakarta aja lah dan mencoba jadi penyanyi aja. Kalaupun gak laku, gue bakal bikin kontroversi aja biar terkenal." Pura-pura hamil. Saat melihat ibu dan adiknya, Vera pun menangis dan berkata, "Assalamualaikum." Buenos días. Adiknya bertanya, "Teteh siapa ya?" Vera, "Aku kakakmu dek." Dan dia menceritakan semuanya dari situ. Si adik yang awalnya tidak percaya akhirnya dibuat percaya saat Vera menyebutkan masa lalu dan kenangan-kenangan masa kecilnya bersama adiknya tersebut. Saat ibunya muncul, dia bertanya, "Siapa kamu?" Aku Fatah." Tamat. Ending yang sangat mengencerotkan. Speechless aing nggak tuh mau ngomong apa, nggak habis pikir dengan si Robert.
Tapi yang jelas ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Intinya, nafsu dan ambisi akan berakhir dengan penderitaan, walaupun pada awalnya itu meyakinkan. Untuk plot cerita sebenarnya tidak terlalu rumit sih jika diurutkan dengan benar. Cuman memang karena di film aslinya memiliki alur yang maju mundur walaupun tidak banyak, tetapi membuat Anda yang pertama kali menontonnya akan dibuat sangat bingung. Semua karakter dimainkan dengan cukup baik, apalagi si Robert yang dimainkan oleh Om Antonio Banderas yang sudah senior pastinya di dunia perfilman. Mungkin kalian pernah menonton film Zorro. Nah, ini si Om yang mainnya nih, yang ini. Terus di film The Expendables juga dia sempat main. Selain itu, karakter Vincent dan Vera juga cukup mengagumkan. Secara fisik mereka hampir mirip, bisa loh kayak gitu. Tapi pada awalnya saya sempat ketipu sih. Saya kira ini akan fokus ke film science gitu, ke cerita science, membahas tentang kulit generasi baru tersebut, bagaimana cara membuatnya, terus kelebihannya apa saja. Tapi secara keseluruhan cukup baik disampaikan dan tidak hanya mengandalkan adegan-adegan vulgar. Walaupun kami tidak memiliki kapasitas untuk memberi nilai, tapi menurut penilaian kami pribadi, kami memberi nilai 7,13/10. Yang 13-nya itu khusus kami berikan pada adegan pengecoran berjamaah di semak-semak, bukan karena perbuatan laknatnya, tapi angka 13 ini kami apresiasi atas usaha mereka yang konsisten melakukan itu di tengah-tengah semak-semak yang pastinya banyak nyamuk dan semut yang bisa kapan saja masuk dan ikut nimbrung bersama mereka. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini sudah disampaikan tadi, bahwa ambisi memang bagus, tapi terlalu berambisi bisa jadi berakibat fatal di kemudian hari. Karena ada lagunya seperti ini. Ambisi, ambisi, duhai ambisi, rasanya semakin menjadi-jadi. Oh awas, awas sampai tenggelam nanti. Teng 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 teng. Bagi kalian yang mau request film bisa follow Instagram saya. Soalnya kalau di YouTube spam semua, jadi jarang saya catat dan malah saya abaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video ini. Salam pengangguran Indonesia.